Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku. Kali ini aku akan nge-share kepada teman-teman tentang makna-makna dari gerakan salat. Serius guys, sungguhnya sebenarnya dan honestly kita benar-benar harus tahu apa saja makna dari gerakan salat kita. Hal ini bukan hanya sekedar dari segi spiritual, tapi juga banyak banget kesehatan-kesehatan yang kita dapatkan ketika kita mau untuk memperbanyak salat-salat kita. Apalagi kalau kita mau banyak salat sunat, dan bahkan ketika kita mau untuk mengerjakan salat tahajud di sepertiga terakhir di malam hari. Pertama itu dalam keadaan berdiri. Posisi berdiri ini memiliki kemuliaan yang sangat tinggi dalam salat. Dan dengan berdiri kita mengakui kebesarannya. Hal ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 238 yang potongan artinya gini. Berdirilah untuk salat dengan khusyuk. Hal ini kita dapatkan bahwa ternyata kita disuruh atau Allah menyuruh kita untuk benar-benar khusyuk dan salat dalam penghambaan serta keagungan kita kepadanya. Dan hal ini juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang artinya, salat itu ialah berdiri di hadapanku. Salat itu ialah berdiri di hadapan Allah yang maha perkasa lagi maha suci. Hal ini menjelaskan bahwa memang benar salah satu bentuk posisi berdiri itu tanda sebagai bentuk penghambaan kita kepadanya, sebagai bentuk mengakui kebesarannya, dan sebagai bentuk pengagungan kita kepadanya. Yang kedua yaitu posisi ruku. Dan posisi ruku ini sangat spesial dan ini juga terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 77 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan ketenangan. Hal ini menunjukkan bahwa kita sebagai hamba ada salah satu di mana ruku itu sebagai bentuk kita merendahkan diri kita dan mengakui kebesaran, kekuasaan, dan penciptaannya Allah. Dan hal ini juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh HR Muslim yang artinya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang bahwa ruku itu adalah penundukan, sedangkan sujud adalah pengagungan. Serius, dari ruku itu kita bisa belajar tentang kayak saat ruku kita tidak bisa melihat ke atas, tapi kita hanya bisa melihat ke bawah. Yang dari situ kita bisa belajar tentang merendahkan diri sebagai hamba dan mengakui kebesaran Allah. Yang ketiga ialah ketika sujud. Sujud ini memiliki derajat yang paling tinggi dalam posisi salat. Dan bahkan hal ini juga terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 19 yang artinya, sesungguhnya manusia itu melampaui batas dan mereka cenderung merasa cukup tentang hidupnya. Serius, dari ayat ini yang menjelaskan intinya bahwa seseorang atau manusia itu cenderung sombong, cenderung angkuh dalam kehidupannya karena dia merasa cukup atas dirinya dan kehidupannya. Tapi dalam keadaan sujud kita diajarkan tentang bagaimana kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Karena kita tahu yang sebenarnya itu kita hamba, dan bahkan pada akhirnya juga kita akan kembali kepadanya. Dan dengan sujud itu kita diajarkan tentang bagaimana pengakuan dan penghambaan serta mengagungi kebesaran, kekuasaan, dan kekuasaannya Allah. Dan hal ini juga terdapat dalam hadis yang artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya keadaan sujud adalah keadaan yang paling dekat antara sang hamba dengan Allah. Maka dari itu dalam keadaan sujud aku pernah baca atau dengar dakwah yang bahwasanya kita bisa berdoa, kita bisa minta pertolongan, meminta ampunan dalam keadaan sujud. Kayak setelah mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, lalu kita bisa meminta apapun yang kita mau dalam keadaan sujud itu guys.
Posisi selanjutnya adalah dalam keadaan duduk di dua antara sujud, dan posisi ini juga terdapat dalam dalil yaitu surat Al-A'raf ayat 206 yang artinya, dan mereka menyembah kepadaku dengan rasa takut dan penuh harap. Serius, setelah kita sujud itu sebagai pendekatan, pertolongan, permohonan kita kepada Allah. Tapi ketika duduk di antara dua sujud ini, Allah memberikan positive vibe kepada kita bahwa memang di posisi itu dimana kita harus benar-benar merasa takut dan hanya berharap kepada Allah dari apa-apa yang kita inginkan, yang kita mau. Duduk sejenak ini kita merenung tentang kebesarannya, pengagungannya, dan pada akhirnya kita benar-benar berharap dan hanya takut kepada Allah. Dan juga terdapat dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh HR Muslim yang artinya, tanda manusia atau hamba atau umatku sujud ialah tanda mendekat kepada Allah, sedangkan tanda dari hambaku duduk setelah sujud itu tanda permohonan kepada Allah. Jadi guys, fix ini menjadi momen yang sangat perenungan di mana kita benar-benar berharap dan hanya takut kepada Allah. Dan posisi yang terakhir ialah mengucapkan salam. Ini juga terdapat dalam dalil yaitu surat An-Nahl ayat 32 yang artinya bahwa para malaikat, jika orang yaitu yang berlaku baik, maka para malaikat itu mengucapkan salam kepada hamba-hambanya dengan mengucapkan assalamualaikum, maka masuklah kamu ke dalam surga atas apa yang sudah kamu kerjakan. Kayak ini sangat-sangatlah penting untuk kita renungi bahwa kita harus berbuat kebajikan guys, karena kalau kita memang dikategorikan orang baik, maka kita akan diucapkan salam oleh beribu berjuta malaikat. Dan juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya, salamlah ke kanan dan salamlah ke kiri, dan itu salah satu pertanda penyempurnaan salatmu. Hal ini ditafsirkan oleh para ulama bahwa ucapan salam ini sebagai penyempurnaan salat, sebagai perpisahan kita dengan salat, dan salam ini adalah bentuk akhir daripada hubungan kita langsung dengan Allah, dan sangat-sangatlah sempurna. Saat itu banyak banget makna, banyak banget gerakan yang membuat kita itu tahu apa makna dari gerakan itu. Guys, aku minta maaf kalau sama aku buat video itu kurang jelas atau enggak ada berbelit-belit, karena serius aku benar-benar pelajari, aku benar-benar ngafal. Dan kalau misalkan memang dalam video atau apa yang aku sampaikan itu kurang tepat, aku minta maaf. Teman-teman bisa klik di kolom komentar, dan jika ada penambahan, teman-teman bisa juga klik di kolom komentar. Kita jadikan ini sebagai bentuk salah satu tempat sharing kita, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.